Jadi ini saudara IWW ini menambah-nambahnya dengan alur yang berantai. Jadi saya meminta bahwa setidaknya kasus ini dapat diselesaikan kepada yang terhormat Bapak Penyidik di Polsek Tambakromo. Klarifikasi terkait kejadian perkaranya atas saudari IWW ini adalah permufakatan jahat dan manipulasi ingkar janji, di mana IWW merancang sebuah cerita atau alkisah yang sedemikian rupa dan tragis sehingga akal sehat pun dapat percaya seolah-olah dia adalah korban KDRT. Padahal dia adalah pelaku kejahatan terencana pencurian, perampokan, dan penggelapan. Maka sebagai bentuk menutup alibi dari perbuatan dan motif yang dilakukannya, mengatakan bahwa saudara Solihuliati ini suaminya menderita gangguan kejiwaan, mengatakan dan lain sebagainya, dan dia sudah mengobatkan saudara Solihuliati menghabiskan ratusan juta dengan menipu daya meminta uang dari ibu daripada saudara Solihuliati. Terus keterangan kepada Ibu Endang mengatakan seperti itu, bahwa si ibunya terbaring sakit-sakitan tak berdaya, ceritanya berantai, dikatakan kepada orang-orang di Ngerang Tambakromo, di Dinas Tambakromo, intinya untuk menghasut dan memperoleh belas kasihan, lalu dia utang uang. Dan apakah itu benar tidaknya silahkan kepolisian mengembangkan. Yang kedua, bahwa saudara IWW telah jauh hari mempersiapkan, merencanakan kegiatan persekusi itu. Bahkan kegiatan percobaan pembunuhan atau peristiwa persekusi itu di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11 dengan kekasih gelapnya, entah itu Bambang Permatika atau yang lainnya, yang jelas merencanakan kabur dari rumah suaminya sejak tahun 2003. Sesuai keterangan sendiri pada sidang di pengadilan, yaitu intinya sejak mulai kenal dengan BBPM itu saudari Iwi jatuh cinta dan terjadi cinta lokasi, dan saudari IWW ini dibackingi oleh saudara BBPM untuk melakukan serangkaian perbuatan penipuan pencurian yang sasarannya justru adalah suaminya sendiri, penggelapan, rekayasa bohong, penistaan, dan penghinaan kepada suaminya dengan melakukan permufakatan jahat untuk mencari keuntungannya sendiri dan dinikmati dengan kekasih-kekasihnya itu, untuk mengkriminalisasi suaminya sendiri bersama-sama dengan oknum-oknum atasannya tersebut, serta merampok menguras aset suaminya secara masif dan sistematis. Nih. Yang kedua, bahwa berakhirnya saudara IWW memutuskan gugat cerai ini adalah entah suatu keterpaksaan atau rekayasa kelanjutan. Maka action kabur dari rumah Desa Karangkonang pada 11/11/2011 jam 22 malam atau jam 2 malam ini adalah rekayasa persekusi yang jelas-jelas dilakukan oleh sindikat. Maka untuk menutupi kasus ini, saudari IWW membuat persepsi seolah-olah terjadi KDRT atau penganiayaan kepada dirinya, sehingga dia minta tolong kepada Bambang Permati. Ini drama. Jadi tolong drama ini segera diungkap, tolong ini kenyataannya bagaimana, siapa pelakunya, yang sudah mempersiapkan, yang menyiapkan jerat siapa, sangat kentara sekali. Diterima tahun 2010 akhir, 2011 September kabur dari rumah, dan maka kami meminta kepolisian untuk melakukan pengembangan. Karena kasus ini dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga membuat jeplak atau jerat untuk menangkap korban dan membawa kabur alas istri dan anak orang ini tadi dikuasai, dan selanjutnya saudara IWW ini bekerja sama dengan mafia dan BBPM memerintahkan kurir atas nama Kardi, Besut, Suwono, dan untuk eksekusi kelanjutan dalam rangkaian kejadian tersebut. Ada Man, Cengkal Sewu, Suwono, Edi Rustanto, dan beberapa preman-preman dari Tambakromo, ada Ngari juga. Ini yang turut serta memanfaatkan kasus ini, orang Karaban, kalian Kolilo, untuk mengintimidasi korban, agar korban mengeluarkan sejumlah uang untuk upaya resolusi atau menebus anak dan istri korban, minta dari 600 sampai 400 juta, agar anak dan istri korban dilepaskan dari
cengkeraman Bambang Permadi dan keluarganya. Jadi tolong kasus ini segera diungkap siapa sebenarnya Bambang Permadi itu. Selama sekian waktu, beberapa waktu berdasarkan keterangan Supawaten Tambak Romo dan saudara IWW dan anaknya yaitu Ida Fitri Ayu disekap, disembunyikan, ya, ditahan selama bertahun-tahun di rumah Sri Tomo Tambak Romo tahun 2011 sampai 2012, namun berkali-kali sudah dicari tidak dapat dipertemukan, malah pemilik kos-kosan atas nama Tomo ini marah-marah kepada korban dan akan memanggil tetangga untuk memukuli daripada korban. Selanjutnya setelah kejadian itu IWW dan anak saya dipindah-pindahkan kos oleh BPPM dan secara otomatis putus kontak hubungan sampai dengan tahun 2021 ini sampai 2018 sampai sekarang, dan red ini jelas adalah persekusi secara berkelanjutan. Seingat korban, selama menjadi istri korban, tersangka IWW sering melakukan aksi drama melodrama atau melakukan kebohongan, perselingkuhan dan dengan rekan kerja atau atasannya di Dinas Pendidikan Winong sebelum diangkat PNS, melakukan penggelapan, penipuan, pencurian, dan tipu daya kepada suaminya sendiri dari hal-hal yang besar sampai hal yang terkecil, mengecoh, mengadu domba, bahkan pernah mencoba membunuh korban yaitu dengan racun serangga, dan mencoba mengadu domba korban dengan keluarga serta teman-teman kolega korban. Upaya tipu muslihat dan permufakaan jahat saudara IWW ini dilancarkan kepada korban, juga kepada keluarga korban, ibu korban, dalam rangka untuk mengucurkan sejumlah uang lebih dari ratusan juta, ya, dengan alasan untuk berkeluarga atau membantu korban. Akhirnya ibu korban ini juga tanda tangan, ditandatangani di berbagai bank, BNI, BRI, memberikan sertifikat tanah dan benda-benda berharga lainnya sekitar 2010 sebelum kabur sampai 2011 sampai 2021 sekarang ini. Memang pada tahun 2010 itu krisis, sejak diterima PNS, perangainya berubah, sepertinya sudah didikte atau dikendalikan oleh orang lain, terlibat korporasi besar, utang-utang besar, dan bermasalah dengan keluarga lain, sehingga sering menantang korban untuk meninggalkan korban atau mengajak atau menceraikan korban dengan alasan-alasan tertentu. Kalau banyak yang berkenan memeristri tersangka dengan diceraikan, yaitu ada yang menginginkan menjadi istri-istrinya, diantaranya adalah JS, ya, Kepala Dinas Tambak Romo, AST, Oknum Dewan, dan BBPM sebagaimana saya sebutkan tadi yang mendekemi atau yang menguasai selama 2 tahun pertama. Dan mungkin ada beberapa rekan kerja lainnya yang disebut-sebut secara vulgar oleh tersangka kepada korban. Entah itu alasan untuk memanas-manasi, mengadu domba, atau yang lainnya kita belum ketahui. Ditunggu selama beberapa tahun, ternyata benar hal itu dilakukan, yaitu perbedaan kecil itu dijadikan alasan untuk kabur dan mengkriminalisasi korban serta merekayasa perceraian. Setelah kabur itu, saya mendengar dari saksi namanya Wawan Gabus, seorang makelar motor, mengatakan saudari IWW sering ke hotel, ya, di Pati dengan laki-laki, ya, di minibar dengan seorang kepala sekolah Tambak Romo atas nama SNT SPD, alamat Semen Karangmulyo Tambak Romo, lalu dengan DI di Ngerang Tambak Romo. Berdasarkan investigasi kuat investigator, dugaan juga IWW memiliki hubungan-hubungan khusus lainnya dengan DI yang diakui oleh DI sendiri dalam komunikasi langsung secara terbuka dari gester bahwa memang ada dugaan overspell. Lalu kemudian belakangan menggunakan jurus yang sama, yaitu menjerat saudara Sudarmati untuk membackingi dan mendampingi perceraian di pengadilan. Ditambah lagi belakangan Muhammad Sutopo membabi buta dengan dugaan kuat melakukan gratifikasi dan suap sampai dengan sekarang untuk mengaksesi gugat cerai. Alibi upaya melepaskan jerat penagihan tanggung jawab di berbagai tempat dan konsorsium itu untuk diketahui pula bahwa sebelum kabur dari rumah 2011, IWW juga mengajukan cek bon utang baik secara konsorsium maupun pribadi dengan borok-borok harta benda suaminya kepada bakul sapi yang kira-kira sebagai yang disebutkan. Lalu tersangka juga utang kepada yang lainnya. Namun
korban-korban belum melaporkan ke kepolisian, maka dengan klarifikasi ini sebagai laporan tambahan kepada Bapak Satreskrim Polres Pati, Reskrim Polsek Tambak Romo, kami meminta ada penelusuran kasus sehingga indikasi ini semakin jelas dan atas perbuatan melawan hukum ini segera dapat ditetapkan tersangka di dalam kasus melakukan serangkaian perbuatan pidana, penipuan, pencurian, permufakatan jahat, dan penggelapan atas surat-surat berharga milik korban, bekerja sama dengan mafia dan orang lain di dalam pekerjaannya. Terakhir, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Ceki HR Ahmadi Samsuri Kasdan dan Sri Utami, IWW masih bohong lagi katanya selama itu menjamin kehidupan saudara Solihati dengan memberi uang makan tiap bulan 800.000 per bulan dan insentif 180 per bulan dan total 980 sampai 1 juta per bulan. Ini adalah isapan jempol belaka. Ini adalah pembelaan sepihak yang tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah disampaikan, disalurkan, baik melalui Dinas Tambak Romo baik maupun secara langsung. Jadi mohon kasus ini dikembangkan, persekusi ini dengan rekayasa bohong yang beruntun dan berkaitan dengan saudari WW ini segera diselesaikan, diungkap, disidik oleh Polres Pati, jadi Bapak Kapolsek Tambak Romo. Demikian apa yang saya sampaikan menjadi inventarisasi kasus yang dapat menjadi petunjuk dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.